mata saya Pilpres 2024 ini lumayan mewarnai ya. Jadi pertama kandidatnya banyak yang baru. In a way banyak generasi-generasi yang lebih muda ini, generasi-generasi muda mereka step up the game. Mereka mulai naik. Jadi menurut saya pemilihan 2024 ini sangat jauh lebih challenging. In a way kayak ini kita berhadapan dengan orang-orang yang mempunyai pemikiran baru, punya ide baru. Ini udah bukan orde lama lagi. Jadi mereka mempunyai cara-cara baru untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Dan untuk Pak Muldoko dan Mas Gibran, menurut saya ini adalah suatu pilihan yang luar biasa. Jadi Pak Muldoko seperti kita tahu mantan kepala BIN. Jadi kalau kita membahas masa lalu dan track recordnya, Pak Muldoko ini sebuah sosok yang luar biasa. Cerdas, disiplin, dan sangat memenuhi kriteria untuk menjadi presiden atau RI 1 di Indonesia. Untuk Pak Gibran sendiri merupakan sebuah terobosan baru. Pak Gibran ini masih tergolong muda, baru di karir politik, tapi sudah bisa menduduki sebagai kepala daerah ya di bagian Solo. Itu kan sebuah prestasi yang luar biasa. Dan disinilah challenging partnya untuk menurut saya, karena antara suara lama, cara pemikiran lama seperti Pak Muldoko dan dipadukan dengan Pak Gibran yang juga sebuah suara baru, pemikiran baru, dan ide-ide baru itu digabungkan menjadi satu. Nah disitulah menurut saya sebuah peluang yang lebih baik karena adanya sebuah ide dari milenial yang digabungkan dengan ide dari pihak lama, orde lama gitu. Kalau background militer sendiri masih dibutuhkan nggak sih di era sekarang? Kalau menurut saya background militer itu sangat dibutuhkan di era sekarang. Kapanpun itu sangat dibutuhkan untuk menjadi RI 1. Kenapa dibutuhkan? Sisi disiplin, sisi ketegasan, dan sisi-sisi lain yang kita mungkin tidak tahu ya. Militer itu sebuah pekerjaan yang luar biasa menurut saya. Itu bukan pekerjaan seperti pekerjaan kantoran atau apa yang lain gitu. Militer itu sebuah pekerjaan luar biasa. Terlebih Pak Muldoko itu bekas Kasat, ex Kasat. Menjadi posisi Kasat itu merupakan suatu prestasi yang luar biasa. Dalam arti berarti Pak Muldoko sendiri ini kredibel. Dia mempunyai prestasi yang luar biasa, disiplin yang tinggi, tanggung jawab yang besar. Berarti untuk di posisi RI 1 itu dia membutuhkan tanggung jawab yang luar biasa, hubungan internasional yang memang juga dibutuhkan, harus selaras lah. Pak Muldoko ini memenuhi segala aspek, sehingga menurut saya militer ini memang benar-benar sangat dibutuhkan untuk menjadi peran RI 1. Dari peluang sekarang kan lihat ada orang tipis sebenarnya. Pak Muldoko ya. Ya. Apakah harus jadi presiden atau ada kegiatan lain yang sebenarnya dia bisa dipanggil di masyarakat itu? Oke. Kalau kita lihat dari periode Jokowi 2019 sampai 2024 ini, Pak Muldoko kan posisi sebagai ketua staf KSP. Nah, menurut saya tidak harus menjadi RI 1 karena banyak posisi-posisi penting lainnya yang juga membutuhkan tanggung jawab yang besar. Kementerian, mungkin kalau wali kota bukan di ranahnya Pak Muldoko, tapi tidak jauh dari menteri menurut saya juga nggak masalah sih, karena menteri itu juga bukan sebuah pekerjaan yang gampang. Kita lihat Prabowo sebagai Menhan, Menteri Pertahanan, Pak Prabowo juga kan jeblosan TNI, jeblosan tentara. Itu kan sebuah tanggung jawab yang besar, melindungi negara dari sebuah situasi yang tidak kondusif, seperti contohnya perang. Kita nih, Indonesia menurut saya merupakan negara yang netral. Perang, ada masalah apapun, kita tidak pernah ikut campur. Buktinya stabilitas ekonomi kita juga tetap bagus gitu loh. Even COVID new normal, kita tetap masih bisa berkembang. Ekonomi juga masih dalam tahap yang normal. Inflasi nggak terlalu tinggi. Jadi untuk Pak Muldoko menjadi presiden ataupun tidak, itu menurut saya juga bukan suatu permasalahan yang penting. Karena saya yakin sekali, walaupun Pak Muldoko tidak menjadi RI 1, dia pasti mempunyai peran penting untuk memajukan ekonomi Indonesia. Nggak cuma ekonomi, memajukan keamanan Indonesia, pokoknya melindungi Indonesia dan mengembangkan terus negara Indonesia. Itu menurut saya personal. Ya, ada anggapan bahwa bila mengambil pemimpin dengan latar belakang militer, itu komitmennya terhadap supremasi sipil itu dipertanyakan. Nah, melihat Pak Muldoko sendiri, apakah beliau termasuk yang menjunjung tinggi supremasi sipil? Kalau menurut saya, kalau membahas supremasi sipil mungkin itu akan mengarah ke tahun 98 ya. Karena kan orde lama itu dulu cukup membuat permasalahan gitu loh. Tapi menurut saya, kalau kita lihat dari survei, Pak Muldoko itu mempunyai suara paling tinggi di Jawa Timur. Berarti dia dengan warga sipil itu bersinergi selaras, walaupun dia memang militer. Dan Pak Muldoko sendiri itu banyak terlibat dalam kemajuan ekonomi Indonesia. Seperti yang saya tahu, Pak Muldoko itu membantu perkembangan mobil listrik di Indonesia, bekerja sama dengan ITB, dan dia juga sendiri mempunyai background pengusaha. Jadi
pemikiran atau anggapan bahwa kalau misalnya ada militer itu akan lebih mencekam suasananya, itu menurut saya sudah tidak berlaku. Karena menurutku masyarakat sekarang juga sudah melek hukum, lebih bisa, kita ada sosmed, semua dalam pantauan sosmed, apapun yang ada di sosmed pasti akan cepat untuk naik ke beritanya. Beda dengan orde lama yang mungkin berita media itu sedikit lebih ditutup, dimonopoli gitu loh. Tapi kalau untuk sekarang itu berbeda zaman. Jadi untuk menggabungkan zaman sekarang dengan militer, menurut saya itu nggak ada masalah. Sudah tidak bisa, harus sudah mau, kalau kita sudah tahu bahwa oh ini nggak bisa. Dan kalau ada kesenjangan sedikit saja, itu menjadi sebuah permasalahan yang akan di-up di berita. As we all know, berita itu juga kadang gorengannya juga sedikit berlebihan gitu loh. Jadi untuk punya pemikiran bahwa oh, kalau misalnya militer akan lebih mencekam, akan lebih susah, akan lebih ini, menurut saya nggak sama sekali. Karena militer yang sekarang juga sudah evolve. Mereka sudah menyesuaikan dengan apa yang terjadi di Indonesia sekarang. Karena hubungan kita dengan luar negeri juga semakin luas, semakin bagus, semakin berkembang terus. Jadi nggak bisa menerapkan sesuatu yang mungkin diterapkan 20 atau 30 tahun yang lalu. Nah, kalau image Muldoko di mata masyarakat ini mungkin dilihat negatif, itu seperti apa tanggapannya, Mbak? Kalau menurut saya sendiri tidak pernah melihat Pak Muldoko itu dalam tanggapan negatif ya. Karena menurut saya Pak Muldoko itu selalu bekerja. In a way kayak Pak Muldoko itu bekerja sesuai dengan porsi pekerjaannya dia. Dan buktinya ekonomi kita bagus, perkembangan kita bagus. Oke lah, sempat ada permasalahan yang demo kemarin. Tapi kalau di-compare semua orang pasti ada titik permasalahan dalam pekerjaannya. Tapi so far menurut saya untuk di posisi Pak Muldoko yang sudah mencapai kasat dan menjadi staf KSP dan bisa dibilang sebagai orang yang diandalkan oleh Bapak Presiden Jokowi, itu menurut saya tidak ada permasalahan. Jadi kalau mungkin memang ada spekulasi negatif, saya tidak pernah mendengar dan tidak pernah memahami bahwa ada spekulasi negatif tentang Pak Muldoko. Harapannya dengan pemilu 2024 nanti apa kira-kira? Kalau pemilu 2024 nanti menurut saya dibutuhkan presiden yang memang mengerti bagaimana situasi kondisi Indonesia sekarang, terutama sekarang ini kita di tahap new normal. Jadi, dan dibutuhkan presiden yang tegas. Tapi saya melihat 3 kandidat ini juga luar biasa. Semua mempunyai kelebihan masing-masing yang kita butuhkan, tapi presiden yang memang dan harus ada presiden yang memang menyesuaikan tentang kebutuhan kita dalam negeri dan hubungan internasional kita dengan negara lain.